Oke guys, ketemu lagi dengan saya Benny dari Lamongan guys. Kita lagi ngumpul bertiga, lagi ngobrol bareng, ngobrol ngalor ngidul, tapi dapat uang guys. Di sini ada Ustadz, di sini ada Bang Hendra. Muslim, non Muslim, kita bergandengan bareng guys. Bang Hendra, gimana kabarnya ini? Apa-apa. Tat, gimana kabarnya Tat? Alhamdulillah, luar biasa. Hari ini sahabat Karib lagi melakukan tur ke Bromo. Ini cuacanya sangat mendukung. Terus mantap, berkat komunitas Katulimbah kita bisa jalan-jalan, tapi tetap produktif. Yaitu kalau hari Senin teman-teman yang lain mungkin pakai dasi, kalau kita pakai kopi dan pakai kopi. Sip itu lah. Berarti saya juga harus merokok juga. Iya. Santai. Oke Tat, gimana Tat? Katanya tadi pengen ngobrol sama saya Tat. Jadi sekarang vlog ini saya yang mengambil alih, saya yang jadi hostnya kawan-kawan. Ini curang guys, curang ini guys. Pemiliknya saya tapi diambil alih guys. Ada bintang tamu dari Toraja. Toraja itu Kepulauan Sulawesi, dan ada pemilik vlog Benny miliarder LA ya Bang ya. Betul. Nah, saya pengen tahu ini sama-sama peraih Pajero semuanya. Pengen tahu proses perjuangan awal dimulai dari Bang Hendra nih. Bang Hendra gimana Bang? Perjuangan awal melakukan PT BES yang tadinya nggak punya uang, terus meraih motor pertama, itu perjuangannya bagaimana Bang? Cerita soal perjuangannya. Ya, perjuangan. Ya. Jadi terima kasih. Yang pasti berjuang Bang. Nama saya Hendra Lili Padang dari Toraja. Kalau saya pribadi dulu, apa ya? Sering main MLM sebenarnya dulu. Tak buka aja. Sering jatuh bangun. Sampai-sampai juga nyerah. Namanya MLM Bang. Iya, malam-malam. Akhirnya tak putuskan untuk jadi penjual sayur sambil kuliah. Nah, lanjut cerita. Dulu kan namanya kita anak muda hanya mau bermimpi bagaimana bisa sukses. Akhirnya saya kuliah sambil bagaimana bisa cepat sarjana kan, karena pikiran saya waktu itu namanya anak muda ya pasti mau sarjana untuk bisa sukses. Akhirnya karena penghasilan dari jualan sayur itu tidak sesuai dengan harapan, akhirnya saya jadi mapala Bang. Tahu mapala? Bukan. Kalau di kampung saya, mapala itu mahasiswa paling lama. Mapala ini kan. Itu mapala enggak? Tapi mahasiswa paling lama. Nah, akhirnya suatu ketika ada teman saya dari Kota Tunggrang. Beliau itu dulu mantan pemain MLM. Tapi awalnya saya menolak. 4 kali saya menolak. Nah, puji Tuhan, saya diajak ke seminar. Bro, ketika saya di seminar, yang diperkenalkan waktu itu kan produk Eco Racing. Nah, itu penghemat bahan bakar kan. Akhirnya saya tertarik. Nah, saya lebih tertarik lagi ketika melihat mama-mama, ibu-ibu, bahkan ada nenek-nenek umur lebih dari 60 tahun bisa dapat mobil cash dalam waktu 4 bulan. Ini bisnis apa? Tidak ada. Menurut saya pribadi tidak ada pekerjaan 4 bulan dapat seperti itu kan. Jadi saya putuskan waktu itu akhir 2018 saya memutuskan untuk gabung. Jam 9 malam waktu itu, tanggal 3 Oktober 2018. Nah, saya pulang ke Toraja, saya pesan produknya, saya pesan brosurnya. Begitu brosurnya datang, tak bagi-bagikan dari rumah ke rumah. Begituan. Dari sekian brosur saya bagikan sampai jualan sayur, yang datang ke seminar itu 80 orang. 80 orang. Dari brosur yang saya bagi-bagi. Ya, dan yang datang ke seminar itu adalah langganan sayur saya.
Dan puji Tuhan, apa yang terjadi? Puji Tuhan kiranya gabung. 80 orang hadir ke Ke seminar, puji Tuhan. Sampai sekarang Bang tidak ada yang gabung yang 80 orang. Nah, nanti setelah ada produk eco farming baru mereka satu-satu gabung. Bahkan nanti ketika setelah saya dapat mobil baru mereka gabung. Nah, dari 80 orang itu tidak ada yang gabung, padahal sudah tak bayarkan tiketnya, bayarkan makannya, bayarkan gedung, tidak ada yang gabung. Saya kan kecewa, saya dong. Manusiawi dong. Akhirnya saya pulang ke rumah. Saya cuma komunikasi sama mama saya, Mak, bagaimana ini, Mak? Tidak ada nih, ini apa namanya, tidak ada nih uang ini untuk pakai bayar cicilan motor, tidak ada nih uang dipakai lagi untuk lanjut kuliah. Akhirnya mama saya nangis karena bahasa dari saya kan. Langsung tak putuskan sama mama, Mak, mohon maaf, mulai malam ini, mulai besok saya berhenti kuliah. Padahal semester akhir loh. Nekat, berkorban saya. Semester 8 memutuskan keluar. Iya, udah mau penelitian, udah mau skripsi, tapi memutuskan keluar dari kampus. Jadi alumnus ya Bang ya? Bukan alumnus. Belum lulus. Betul. Alumnus, Nah, mungkin belum lulus. belum lulus saya. Jadi saya jalankan PTB secara serius, saya brutal, saya door to door. Semua kawan-kawan lama yang pernah seprofesi, tak prospek belusukan satu-satu. Ternyata dari semua teman MLM dulu tak prospek, ternyata 3 yang gabung. 3 yang gabung. Nah, dari 3 yang gabung ini kita sama-sama bareng-bareng prospek lagi kawan-kawan lama. Kita prospek lagi door to door, home sharing, siang malam tak prospek. Nah, puji Tuhan. Kita ajak ke seminar, kita ajak home sharing dalam waktu 25 hari tembus saya 25 hari itu 118 kiri, 116 kanan. Langsung new leader saya. Nah, terus luar biasanya hanya dalam waktu 25 hari tak brutal kan, pokoknya gaspol, tidak ada alasan. Tak gaspol, 25 hari tembus 118 kiri, 116 kanan, murni semuanya, puji Tuhan, basic. 118 kiri, 116 kanan, semuanya basic. 25 hari. Upline saya tak lambung. Apa yang membuat motivasi saya jadi penasaran. Belum dilihat jadi penasaran. Ya, itu tadi. Kan pernah mama saya jatuh. Saya bonceng pergi ke gereja. Ternyata mama saya jatuh. Hujan gerimis. Jalannya licin, mama saya jatuh. Ini apa? Bokongnya yang duluan jatuh ke tanah. Lumpuh mama saya 2 minggu. Selama mama saya sakit, penghasilan saya jualan sayur terganggu. Karena harus jaga mama di rumah sakit. Bapaknya sudah almarhum. Kuliah saya juga korbankan. Ya. 25 hari dengan kondisi mama sakit bisa tembus satu motor 20 juta, baru satu motor. Setelah itu nih kita langsung ke Mas Benny. Bang Benny ini luar biasa, hanya kuli batu dulu, kuli batu lulusan SD. Sudah ada mungkin di video-video sebelumnya. Ini kita pengen tahu perjuangan awal. Kalau sekarang mungkin beliau sudah ratusan juta setiap bulan, puluhan sampai ratusan juta. Sekarang kita mau pengen nih, gimana sih perjuangan awalnya melakukan bisnis ini hingga mencapai rule autopilot. Gimana Mas Benny? Baru kali ini yang biasanya saya nge-host, hari ini saya di-host. Benar-benar bingung guys. Di host di vlognya sendiri guys. ini ceritanya saya mau nge-vlog, saya mau nge-host mereka, tapi saya di-host guys. Jadi gini ya, saya juga bingung ini mulainya dari mana. Biasanya itu saya yang seneng nge-prank, ini saya di-prank di host. Jadi gini,
saya itu anak orang kaya, terus terang. Tapi orang tua saya sakit. Orang tua saya pengusaha. Saya punya ibu, saya punya bapak, punya abah. Nah, dari dua orang tua saya ini saya ambil dua kesimpulan. Ibu saya seorang pegawai, seorang PNS yang dapat rencana emas dari presiden karena lama pengabdiannya, dan abah saya seorang pengusaha. Akhirnya mereka pisah. Saya broken home. Dari perpisahan ini mereka hidup masing-masing. Dari situ saya lihat seorang pegawai dari sisi ibu saya dan seorang pengusaha dari abah saya. Maaf Mas, belum dilanjutkan. Mas Benny ini ikut abah apa ikut ibu? Bentar. Oh belum ya. Terus akhirnya saya itu melihat seorang pegawai yang tiap hari pakaiannya rapi, berangkat pagi, pulang siang kadang sore, tapi ya maaf, rumah ibu saya sampai hari ini masih terbuat dari seng. Belum ada temboknya, semua murni dari seng. Di Lamongan? Di Pulau Bawean. Oh di Pulau Bawean, di Gresik. Abah saya pengusaha, Pak. Pengusaha, rumahnya tembok keker, dan bisa dibilang di saat saya kecil itu abah saya itu orang paling kaya di daerah saya. Tapi karena beliau sakit, akhirnya beliau habis-habisan terus sudah habis tutup usia. Dari situ yang menyebabkan saya harus terhenti di SD doang. Makanya hari ini saya bangga punya ijazah S1 SD. Nggak sampai S2 SMP, nggak sampai, cuma SD aja lah. Dari situ saya itu melihat yang namanya anak ini tadi, yang namanya anak-anak ya pasti pengen kehidupan yang mewah. Ya, yang lebih baik lah ya. Iya, bukan lebih baik. Kalau saya bilang sama-sama baik, antara ibu saya sama abah saya sama-sama baik. Cuma yang namanya anak pengennya beli mainan ini, bisa beli main. Akhirnya saya putuskan ikut abah saya. Ikut abah saya, terus singkat cerita abah saya tadi seperti yang saya ceritakan, karena usahanya bangkrut, beliau sakit, tutup usia. Maaf Mas Benny, anak keberapa? Saya anak ketiga. Anak ketiga dari berapa dari saudara? 5 bersaudara. Terus sampai akhirnya dari situ saya harus berjuang menghidupi adik-adik saya. Menghidupi adik-adik saya. Waktu itu saya fan-fan aja, saya jadi kuli batu, yang penting saya bisa hidup, saya bisa menghidupi adik saya. Mungkin sekarang waktunya roda di bawah, saya lagi ada di bawah, saya syukuri aja. Tapi kenyataan itu berbeda ketika saya sudah punya anak, Bang. Awal mula saya punya anak, saya itu memutuskan, ternyata waktu saya kecil dulu itu saya lebih memilih abah saya daripada ibu saya. Mungkin kalau waktu itu saya memilih ibu saya bisa sekolah. Nah, akhirnya ketika punya anak, saya melihat anak saya saat tidur, hati saya terbuka, terbangun. Saya harus jadi orang sukses. Saya awali jadi dari tukang kuli batu, saya loncat lagi jadi pengamen, Bang. Jadi pengamen tat. Setelah jadi pengamen, saya jadi tukang las. Jadi pengamen, saya bisa kunci, nggak bisa kuncinya kita kok. Tapi saya punya keyakinan, nggak ada yang namanya usaha yang tidak ada hasilnya. Betul. Gimana ada usaha, saya ada hasilnya. Saya sampai hari ini masih bisa kunci A, kunci C, kunci D. Tapi saya bisa hidup 3 tahun dari 3 kunci itu. A, C, E. Cuma itu saya bisa hidup 3 tahun. Dengan tujuan barangkali ada produser melihat saya diangkat jadi penyanyi. Ternyata nggak ada. Nah, terus sampai akhirnya saya jadi tukang las. Ya ini bekasnya semua. Jadi tukang las. Saya tanya kiri kanan saya udah berapa lama, ternyata mereka sudah bertahun-tahun, puluhan tahun, tapi kehidupannya kayak gitu. Yeah. Saya memutuskan ini bukan tempat saya nggak bisa sukses di sini.
saya nggak bisa kaya, bukan nggak bisa sukses. Akhirnya saya jualan baju, terus kena persaingan online, nggak laku. Padahal waktu itu toko saya paling besar. Saya kumpulin modal bertahun-tahun sampai akhirnya saya punya hutang di bank yang waktu itu sampai membengkak. Ketemulah teman asuransi. Oh, yang nawarin bisnis PT Best ini teman asuransi, bukan? Bukan, ketemu teman asuransi saya jalani kan. Oh, masuk asuransi dulu. Betul. Saya jalani dari mulai agent, unit manager, senior unit manager sampai agency director. Itu saya cukup butuh waktu 3 tahun. Luar biasa. Dimana orang-orang rata-rata paling cepat 5 sampai 6 tahun. Iya, Saya iya. cukup waktu 3 tahun. Terus saya berpikir lagi. Di asuransi ini saya cuma dijanjikan 100 juta per bulan. Saya kerja keras. Namanya dia ada yang janjikan, berarti pasti ada bukti. Nggak mungkin Betul. ada yang janjikan nggak ada bukti. Ya, betul. Saya bisa dapat itu. Sudah dapat itu, ada teman lagi nawarin PT Best ini. Saya Setelah di pelajari asuransi lagi. ya. Setelah di asuransi sukses berarti ya, Mas ya. Betul, saya di asuransi dalam keadaan di atas awan, di atas angin. Terus kenapa Mas kok mau meninggalkan asuransi? Padahal kan Mas Benny kan tujuannya untuk sukses ya di dunia ya. Bagaimana caranya bisa hidup mewah, bagaimana bisa hidup sukses, dan terbukti sudah di asuransi sudah sukses. Kalau di asuransi sih saya bilang saya sudah sukses. Iya, sudah sukses. Saya sudah semuanya apa yang saya inginkan saya bisa. Mungkin sudah beli motor, mobil, Semuanya dan lain sebagainya. bisa. Apa yang ada di keinginan saya nggak pernah tertunda. Nah ini guys, kenapa Mas Benny sudah dari Malang melintang ya, perjuangannya mulai dari kuli bantu, pengamen, tukang las, jual baju, akhirnya sukses di asuransi, ditawarin bisnis PT Best, dia kok mau? Ada apa dengan PT Best? Yuk, lanjut Bang. Di PT Best ini saya lihat kayak gini Tat. Ketika saya ditawari PT Best yang dijanjikan 10 miliar per bulan. Di asuransi saya dijanjikan 100 juta. Maklum anak cuma Pentium SD. Ya, 100 kali lipat ya. Saya lebih memikir sebagai orang bodoh, saya memikir lebih besar 10 miliar daripada 100 juta. Ya, 100 kali lipat. Bukan 100 kali, itu beribu-ribu lipat. Nah, akhirnya kalau sudah ada orang ngomong, hidup itu cuma 2. Tuhan itu menciptakan apapun 2, yang ketiga itu nggak normal. Betul. Ada siang, ada malam, Yeah. depan, belakang, kiri, kanan. Kalau ada orang ngomong, jawabannya cuma 2, benar atau bohong. Betul Bang. Kalau bohong, saya rugi apa? Kalau untung, saya untung apa? Ya. Saya jalani dalam keadaan keterpurukan waktu itu. Karena saya jalani ini, saya meninggalkan asuransi saya. Ya, masa transisi ya Mas ya. Bukan transisi, mungkin orang kenal bisnis apapun nggak berani ninggalin pekerjaan lama. Saya waktu itu saya langsung putus, jedel. Setelah member, maksudnya masuk Saya langsung putus? bermitra hari ini, dapat 1 minggu saya mundur. Oh, luar biasa. Langsung resign by system, bukan vakum. Otomatis lah. Di situ saya jalani. Teman-teman asuransi yang mungkin tadi saat saya di asuransi, saya bilang A, mereka ikut A. Saya bilang B, ikut B. Tapi ketika saya di PT Best, semua teman-teman saya, semua agen saya yang tadi di asuransi, itu pergi jauh meninggalkan saya. Pergi jauh meninggalkan saya. Boleh tak tanya Mas? Ini menarik nih. Sambil ngerokok ya. Kalau saya pribadi menarik. Sambil ngopi Bang. Nah, oke, sama kopi. Yang saya tidak habis pikir kopi. Mas Benny, Bang Benny, tadi udah gaji 100 juta di atas angin nih. Iya. Kalau menurut saya pribadi 100 juta per bulan itu luar biasa hebat, sudah sangat nyaman. Terus, Mandaran kenapa harus resign dari tempat itu dan mau berjuang dari PT Best, dan itu memulai lagi dari nol sampai titik sekarang. Kira-kira apa yang alasan kuat
Bang Benny untuk mau betul-betul resign waktu itu dan mau fokus berjuang dari nol, berjuang di PTB saya, monggo. Nah, itu Bang. Tadi sudah saya katakan, Pentium saya ini kan Pentium SD. Pentium SD. Saya itu orangnya nggak bisa disuruh mikir banyak-banyak, nggak bisa. Jadi waktu itu saya mikir simpel. Pikiran saya cuma satu, uang 10 miliar lebih besar daripada uang 100 juta. Ya. Waktu itu saya dijanjikan 100 juta per bulan saya bisa dapat. Sekarang saya dijanjikan 10 miliar, kun fayakun. Ketika Tuhan bilang kamu bisa, saya lakukan bisa. Betul. Di mana ada usaha, dihaluskan dengan doa, dilicinkan dengan sedekah, semua akan terbuka. Nah, dari situ saya jalani, saya mikir uang 10 miliar ini lebih besar daripada 100 juta. Oh, jadi lihat pentingnya ya, tujuan Iya. akhirnya ya. Iya, kalau saya melihat apapun jangka panjang. Berarti Bukan gara-gara jangka itu pendek. ya, gara-gara Kenapa saya dari sudah di atas, saya mau turun ke bawah lagi untuk naik ke atas? Ya, itu dia. Kenapa Nah. susah itu, Bang? Bang, kita sekarang ibarat orang hidup, ada yang berpuasa. Kalau kita makan terus juga nggak enak. betul. Makanya saya harus puasa. Dimana ketika saya habis puasa, saya pasti nemu lebaran. Nah, berarti Mas Benny ini guys ya, metode masuk ke PT BES itu kayak anak panah. Anak panah ditarik ke belakang dulu, akhirnya melesat jauh ke depan. Betul. Dan saya itu selalu fokus sama titik yang mau saya panah. Betul. Saya nggak mau terpecah dua. Nah, ini guys ya, pertanyaan kedua luar biasa ya. Seorang mantan tukang sayur sama Kuli kuli batu, batu, kuli sama agensi, wah semuanya ya. Nih, sekarang saya pengen tahu. Tapi saya bukan kutu loncat. Oh, kutu loncat itu Bukan. loncat-loncat bukan ya? Kalau kutu loncat itu gini Bang, kalau kutu loncat itu gini Tat ya. Yang namanya kutu loncat itu di sini belum sukses dia udah pindah. Oh, Itu iya. kutu loncat. Sukses dulu baru pindah. Nah, kalau sukses dulu baru pindah berarti kan ada yang lebih baik. Betul. Tapi kalau yang namanya kutu loncat itu di sini belum sukses, dia nyerah, dia pindah. Ya. Itu kutu loncat. itu namanya korban itu. Nah, kalau Coba. saya bukan kutu loncat. Kalau saya sudah maksimal, tapi ada yang tempat yang lebih besar, kenapa saya nggak loncat ke tempat yang lebih besar? Nah, nih pertanyaan kedua untuk Bang Hendra sama Mas Benny. Sekarang sudah meraih Pajero, hampir 1 miliar dia dapat di PT BES ini. Untuk rewardnya saja, kalau penghasilannya jangan ditanya lagi, membengkak. Saya pengen tanya nih, tantangan, halangan, dan rintangan semua pengusaha pasti ada, Keras betul ya? sakti. Pasti ada. Ya sama kayak keras sakti aja dikurung di gunung uang. Pasti ada. Saya pengen tanya nih, sekarang sudah meraih Pajero, tantangan terberat nih Bang Hendra mengerjakan bisnis PT BES sampai di level Pajero sekarang, apa Bang Hendra? Tantangan terbesarnya sebenarnya banyak sekali tantangan. Jadi saya tidak jadikan itu sebagai alasan kalau saya pribadi. Ya ketika saya sudah memutuskan untuk komitmen, fokus ya seperti tadi. Ya anak panah nggak boleh ditarik setengah begini. Terus Langsung fokus ke titiknya. langsung fokus ke titiknya. Jadi tantangan pasti ada. Kadang ditolak itu wajar. Namanya bisnis seperti Ya. ini, bisnis jaringan, penolakan itu pasti. Jadi kalau saya pribadi, tantangan yang terberat itu bukan tantangan sih, lebih tepatnya hal yang paling sulit. Hal yang paling sulit adalah ketika saya menjalani bisnis ini, saya menjalani, tapi bonus belum ada. Kenapa bonus belum ada? Namanya kita berproses dari nol, tidak langsung hasil, Bang. Betul nggak, Bang? Betul. Jadi kadangkala perasaan down atau perasaan jenuh atau perasaan malas ketika kita mengerjakan sesuatu tapi tidak ada hasil. Itu adalah manusiawi, betul nggak? Dan pasti Bang Benny pasti sudah rasakan juga. Nah, jadi saya jadikan tantangan itu sebagai Anjing penggalak ya Bang? ya anjing
penggalak, betul. Karena semua orang sukses di luar sana, tidak ada orang sukses tanpa perjuangan. Pasti lah. Tidak ada orang sukses tanpa pengorbanan. Tapi untuk up down-nya itu bagaimana ketika down ya kan, banyak mitra-mitra ini sekali dapat tantangan kan down. Ya. Kan tentunya Bang Benny sama Bang Hendra ini pasti menemukan level titik terendah. Untuk menimbulkan lagi rasa kepercayaan diri, rasa kesemangatan mau bergerak lagi, itu apa sih kira-kira? Saya komitmen. Pokoknya saya selalu, ketika saya down, saya selalu lihat mama saya. Jadi beliaulah yang selalu semangati saya dulu ketika menjalani ini usaha. Jadi pernah suatu ketika mama saya jatuh dari motor waktu itu. Akhirnya mama bilang, "Nak, mudah-mudahan kamu bisa dapat nanti hasil yang lebih bagus. Mudah-mudahan nanti kalau hujan tidak kehujanan lagi, ada kendaraan kan." Nah, itu yang membuat saya brutal. Pokoknya ditolak itu menurut saya pribadi biasa. Coba lagi dong. Berarti benar-benar grip of book-nya itu malaikat ya? Iya. Ibu seorang ibu. Iya, ibu. Saya tidak peduli omongan teman, omongan tetangga, omongan siapapun itu. Yang penting yang saya fokuskan adalah bagaimana saya bahagiakan keluarga saya. Nggak usah dengar ocehannya orang-orang. Karena mereka ketawa, mereka bilang A, mereka bilang B, belum tentu mereka yang kasih makan kita. Secara logika sederhana itu yang saya pakai. Akhirnya saya brutal, saya adakan prospek, saya membantu tim, adakan seminar, training. Akhirnya 3 tahun nih berjuang di PTBS. Puji Tuhan, kemarin dikasih dari PTBS itu penghargaan 2 motor cash, 2 mobil cash, 2 Pajero cash, dan 1 istri cash. Nah, tahun ini doakan ya, menuju 2 rumah luxury. Amin. Nah ini Mas Benny, gimana Mas? Apa sih hal yang paling sulit Mas? Terus bagaimana cara kita mengendalikan hati biar kita menimbulkan rasa kesemangatan lagi, kepercayaan lagi. Pastilah Mas Benny, dari transisi yang tadinya level asuransinya udah luar biasa, mengerjakan dari nol, tidak punya bonus, terus ditinggalkan, mungkin juga dikucilkan sama keluarga juga ya Mas ya. Iya. Oh, Nah itu gimana sih Mas caranya biar kita ini benar apa ya? Wah ini udah pasti saya dapatkan, gimana? jadi gini. Kalau saya bilang di pekerjaan ini kalau sulit, enggak lah. Saya bilang pekerjaan yang saya jalani ini, usaha yang saya jalani ini, bisnis yang saya jalani ini nggak ada sulitnya. Rintangan saya bilang nggak ada. Karena apa? Sulit itu kalau kita sendiri yang membuatnya. Saya nggak pernah membuat pekerjaan ini sulit. Rintangan, saya nggak pernah membuat rintangan dalam pekerjaan saya. Yang namanya sulit, rintangan, itu orang itu sendiri yang membuat. Saya nggak pernah nganggap ini sulit. Apa saya pernah ditolak orang? Saya bilang saya nggak pernah ditolak. Apa orang yang saya datangi pasti ikut? Enggak. Tapi mereka bukan menolak, tapi mereka belum beruntung saya ajak untuk sukses. Ya. Saya nggak pernah nganggap Berarti pernah ubah ditolak orang. mindset ya Mas ya? Iya. Ubah mindset, bukan ditolak tapi Saya dia nggak aja pernah. yang mau. Saya mulai dari asuransi dulu terkenal. Waktu di asuransi saya terkenal agent tanpa penolakan. Di sini saya pun mitra nggak pernah ditolak. Saya nggak pernah ditolak orang. Cuma masih banyak orang yang belum beruntung saya ajak sukses. Ya, lebih tepatnya gitu ya, Bang. Bukan rezekinya dia, bukan Iya. rezeki kita ya kan? Kenapa saya ngajak? Karena saya sudah merasakan. Kalau saya belum merasakan, saya nggak bakal ngajak. Dan kenapa saya bilang mereka belum beruntung? Karena ini real, ini legal. Berarti mereka saya ajak real, saya ajak ke tempat yang real, saya ajak ke tempat yang legal, mereka nggak mau, berarti mereka belum beruntung. Sedangkan di luaran aja masih banyak yang ilegal. Contoh Bang Hendra waktu itu saya yakin menjalankan pekerjaan ilegal. Di tukang sayur saya bilang ilegal.
Apa pernah mengurus surat Izinnya. perdagangan, izin keperdagangan? Iya. Nggak pernah, ilegal. Tapi beliau masih jalan. Makanya beliau nggak berani ngajak orang jualan sayur. Iya. Ilegal urusannya sama hukum. Di Indonesia nggak ada orang yang kebal itu. Saya paling nggak, ketika saya punya bisnis ilegal, saya nggak berani ngajak orang. Tapi kalau bisnis legal, saya akan ngajak orang. Kenapa? Karena hidup gak selalu di atas. Mungkin hari ini saya ngajak Ustadz. Ustadz sukses. Roda nggak selalu di atas. Ketika suatu saat tahu udah balik, saya ada di bawah. Anak saya butuh pekerjaan, melamar ke tempat Ustadz. Pakai interview nggak kira-kira? Ya enggak. Nggak mungkin. Tangan dingin dia. Nah, atas itu. Yang kedua lagi, yang berikutnya, fokus saya itu kenapa saya nggak bisa don? Nggak bisa. Saya nggak bisa don. Kenapa? Anak saya, istri saya, keluarga saya, mereka adalah charger untuk diri saya. Kenapa saya mau sukses di usia muda? Saya pengen hidup itu selalu kumpul sama keluarga. Bukan tiap pagi ninggalin keluarga sampai sore. Dan itu kita lakukan 1 minggu. Saya nggak ketemu anak saya 2 hari aja. Kayak orang kesetanan. Serius. Tapi di sini saya bisa menentukan kapan saya bekerja, kapan saya akan liburan. Saya sendiri yang menentukan. Perusahaan nggak pernah merintah saya. Perusahaan nggak pernah menekan saya kerja. Saya bekerja ketika saya butuh uang. Saya nggak bekerja ketika sudah ada uang. Karena apa? Ini bisnis saya. Saya bukan anak buah. Terus saya di sini kenapa saya bilang ini bisnis saya? Buktinya hari ini orang yang ngajak saya, dia masih dapat 1 motor. Saya sudah naik KJW. Ini bisnis saya, bukan bisnis orang yang ngajak saya. Malahan saya bersyukur, saya terima kasih ke orang yang ngajak saya. Makanya ini saya kasih pesan aja untuk teman-teman di luar. Ketika ada orang jauh menawarkan bisnis ini ke kalian, terima orang itu. Dan kalau kalian belum menerima, terus kalian sudah berubah pikiran untuk ingin bergabung, hubungi orang yang pertama kali nawarkan. Kenapa? Satu, dia adalah wasilah yang pertama kali memberitahu kita untuk bisnis ini. Yang kedua, kalau kita ikut orang kedua, apapun bentuknya orang kedua itu nggak kayak orang pertama. Anak aja, anak kedua nggak seperti anak pertama. Jadi bisnis ini intinya, kenapa saya nggak bisa dong? Kenapa saya mau memulai dari awal ketika sudah di atas saya mau turun terjun kayu? Satu, saya melihat yang lebih besar. Dua, saya di sini bergaul dengan orang yang satu pikiran, satu tujuan, satu keyakinan. Apa itu? Membantu orang. Yang ketiga apa? Yang ketiga, saya di sini, saya menemukan kebahagiaan. Contoh hari ini ini kita lagi ada acara perusahaan kita kemarin SSA di Surabaya, hari ini pun anak istri saya ikut. Saya dapat reward, istri saya dapat reward, anak saya dapat reward. Tanpa kita sadari, ketika kita gabung di bisnis tertentu, saya membuatkan sumber-sumber rezeki untuk anak istri saya. Saya selalu berpesan ke anak istri saya, hiduplah seperti papamu sudah meninggal, padahal papamu masih ada. Saya nggak pernah ngasih anak istri saya uang, tapi anak istri saya nggak pernah kekurangan. Kenapa?
Saya punya tandon, istri saya punya tandon, anak saya punya tandon. Di situ yang membuat saya prospek tanpa adanya don. Saya mitra anti ditolak. Totalnya berapa sekarang Mas Benny untuk motor mobil? Kalau total sungkan sama ini. Saya baru 4 motor. 4 motor, guys. 4 motor kali 20 juta, 80 juta. Lalu 3 mobilio. 3 mobilio 150 kali 3 450 juta, berarti 530 juta. Baru 1 Pajero. 1 miliar 30 juta. 2 Pajero. Ini dapat istri baru. Istri baru. Mas Saya Benny nggak mau nambahin sih, memperbarui istri saya yang lama. memperbarui. Iya, Jadi, yang tadi bedaknya cuma pakai bedak Biasa. apa ya? Bedak yang Harga biasa. Sekarang saya perbarui dengan harga yang ada mereknya, gitu Pak. Kan saya perbarui. Iya betul. Jadi baru cash terus. Jadi Ya? baru lagi. Mobil aja kalau sudah lama kan harus dicat lagi kalau pengen baru. Bukan mengganti dengan yang baru loh. ya, jangan mengganti. Lah, tapi memperbarui. Oke, kita Luar biasa ya, kisah perjuangan kedua leader sukses LGPTS ini sungguh menginspirasi kita. Nah, sekarang saya mau tanya terakhir mungkin ya, pesan dan kesan untuk mitra yang baru pertama join, yang belum mungkin ya masih poinnya masih di bawah 10 dan belum menemukan mitra yang belum militan. Apa nih kesan-kesannya untuk mitra-mitra Bang Hendra? Apa ya? Jadi gini, 3 tahun yang lalu saya kan juga gabung nih. Dulu cuma gabung basic dulunya, tapi sekarang sudah priority. Jadi saya juga dulu 0 kiri 0 kanan, sama seperti teman-teman yang baru gabung ya Bang ya. sama, Iya. sama persis. Jadi kenapa saya sudah sampai di 3 tahun? Karena saya tidak pernah berpikir. Saya jalani saja. Udah 3 tahun ternyata. Udah 2 Pajero ternyata. Luar biasa. Sekarang terkumpul berapa nih Bang poinnya? Nah, Kalau ini- kita lagi buka website nih. Ini bentar lagi dapat. Nah, ini bentar lagi. Nah, ini ID pertama saya nih. Saya kasih lihat. ID pertama ya. Ini tanpa Ya. manipulasi guys. Ini ID pertama Mau saya dapat tak 1 kasih lihat miliar ya. kayaknya ini. Oke. Ini bentar lagi, ini udah dapat motor, udah dapat mobil, dapat Pajero. Ini bentar lagi dapat rumah nih. Luar biasa ya. Oke, itu rumah pertama. Rumah kedua bentar lagi juga nih. Kan kemarin udah 2 Pajero nih. Pajero kan 2. Oke. Ini udah 2 Pajero kan, bentar lagi juga rumah kedua. Seperti itu. Kenapa bisa? Karena saya gabungnya ya priority. Ini loh, priority. Nah, seperti ini nih kalau priority. Oh, Nih nama saya Hendra Lili Padang, kembar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 banyak sekali. Jadi kembar. Jadi kalau mau cepat ya priority. Betul. Nah, kalau Mas Benny, apa nih pesan-pesannya untuk mitra-mitra yang baru bergerak dan mungkin lama tertidur juga mau bergerak lagi? Nah, Jadi gini, kalau saya di sini, saya selalu ngomong sama mitra-mitra saya, hidup tanpa perjuangan itu nggak akan hidup. Semakin kalian berjuang, semakin kalian tinggal. Berarti kalau hari ini kalian masih poinnya minim, berarti kalian kurang berjuang. ya betul. Anggap kita kembalikan semua itu kembali ke apa ya, yang kuasa. Yang kuasa. Berarti kalau kalian belum dikasih reward, kalian belum dikasih poin, berarti Tuhan melihat kalian belum mampu untuk dikasih tanggung jawab untuk membantu orang. Kenapa kok Tuhan mengatakan belum mampu? Karena coba tanyakan ke diri kita, sudah mampukah? Sudah bertanggung jawabkah? Sudah mampu mengemban amanah enggak dari orang-orang yang akan gabung ke kita?
Intinya kalau kalian belum dapat poin yang banyak, belum dapat reward, berarti kalian masih harus belajar lagi. Karena ini adalah bisnis aman. Ya, Bukan bisnis jualan sayur, belanja di pasar, jual. Mau kamu masak, enggak urusan kamu. Kita di sini kita ngajak orang bergabung, orang menitipkan harapan, menitipkan impiannya di pundak kita. Kalau ini kita isinya belum penuh, gimana kita memban amanah harapan orang titipan ke kita. Tapi kayak pesannya Pak Owner kemarin ya, Bang ya. Iya. Ketika kita bantu orang, sudah pasti Allah bantu kita. Betul. Jadi para mitra-mitra luar biasa yang lagi down, yang tumbuhkan rasa membantu. Betul. Membantu. Jadi, Menanamkan nilai kebaikan. nah, tanamkan nilai kebaikan. Kayak gini Dimanapun aja lah Bang, membantu. contoh gini. Saya mau bikin tempat parkiran. Terus tempat parkiran saya belum ada atapnya. Ustadz mau nggak nitipkan kendaraan Ustadz di tempat parkiran saya? Ya, nggak mau. Nggak mau, makanya harus saya bangun dulu atapnya. Gimana caranya orang itu percaya untuk menitipkan kendaraannya di tempat parkir saya? Berarti apa? Kalau kita belum punya mitra, kita belum dapat reward, berarti masih ada yang kurang pada diri kita. Jangan menyalahkan Keadaan. siapa yang ngajak kita. Betul. Jangan menyalahkan leader kita. Kenapa? Leader kita, orang yang ngajak kita adalah orang yang pertama kali pengen melihat kita sukses. Terus Keren. hari ini luar biasa ngevlognya. Channel YouTube-nya Mas Benny saya ambil alih. Ya. Membacakan guys. Pesan-pesannya luar biasa ya. Saya juga bintang tamu dadakan loh. Dadakan. Luar Ini biasa. bintang tamu dadakan juga ini. Intinya para mitra-mitra dimanapun Anda berada, yang lagi berjuang, yang lagi sekarang mungkin yang pertama pesan-kesannya itu dari Mas Benny dan Bang Hendra, semua berawal dari nol. Kita lahir dari telanjang. Kita pertama kali bermula di PT BES juga dari 00. Yang terpenting tumbuhkan nilai perjuangan di hati diri Anda masing-masing, tumbuhkan nilai membantu. Karena kalau kita membantu orang sesama, maka Allah akan membantu diri kita sendiri. Ya, kita tutup Oke. vlog kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di vlog selanjutnya. Apa kabar? Merdeka. PT BES, Go berkah, no riba. sahabat karib. Bantu umat, bebas riba. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.